أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله على نعمه بجميع محامده، ونثني عليه بآلائه في بادئ الأمر وعائده، ونشكره على وافر عطائه ورافده، ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak nikmat-nikmat Allah yang lain. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah melalui lisan kita masing-masing kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab hadis At-Targhib wa Tarhib. Hadis anjuran-anjuran Nabi dan larangan-larangan Nabi. Hadis-hadis ini sangat bagus bagi kita yang hidup zaman sekarang. Setidaknya kita tahu apa yang dianjurkan oleh Nabi kita, apa yang dilarang oleh Nabi kita, agar kita tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu saya sudah membacakan hadis yang ke-47. Ada baiknya kita ulang sedikit hadis yang ke-47 ini. Wa an Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Ini hadis yang terakhir kita baca kemarin. Apa kata Nabi? Belum bisa lewat kedua kaki seorang hamba di hari kiamat itu, belum boleh untuk lepas dari hisab Allah, Pak. Sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanya? An umrihi fima afnahu. Umur kita selama di dunia ini, gitulah. Kita diberi umur oleh Allah. Umur itu kamu habiskan kemana, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentu masing-masing kita yang menjawab gitu, Pak ya. Dalam ketaatan kepada Allah atau tidak, banyak maksiatnya atau tidak, pokoknya ditanya umur ya. Karena umur itu subhanallah sangat berharga sekali ya. Ya tentu bagi orang-orang yang diberi hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya, menganggap bahwa umur itu sangat berharga sekali ya. Atau bahasa lainnya nikmat hidup. Kita bisa hidup itu suatu karunia yang sangat besar. Karena itu karunia tentu kita tidak mau menyia-nyiakan hidup ini gitu loh.
Itu hamba-hamba yang cerdas itu begitu, Pak. Makanya ya, sahabat-sahabat Nabi itu bergiat-giat semuanya. Semangat dalam beribadah, semangat dalam berbuat baik, semangat dalam kegiatan sosial. Pokoknya bergairah. Itu sahabat Nabi SAW. Karena mereka meyakini apa yang diajarkan oleh Nabi gitulah. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita. Kemana umur itu kamu habiskan? Itu yang pertama. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Ini dia. Dan akan ditanya tentang ilmu, ilmu seorang hamba, kemana atau kemana kamu kamu perbuat, ya, apa yang kamu perbuat dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini ditanya. Ya, tentu kalau untuk ilmu yang lebih dalam, ilmu yang lebih luas, ini berkaitan dengan para ulama, para alim ulama, iya. Tetapi setidaknya ya, kita pun yang yang biasa-biasa, Pak, biasa-biasa gitu kan. Kita punya ilmu, ya. Kita punya ilmu, Pak. Jamaah sekalian, kita itu punya ilmu. Sungguh banyak ilmu kita gitu kan. Kita bisa sholat, itu ilmu, ya. Kita bisa baca Al-Quran, itu ilmu, ya. Ya kan belajar gitu kan. Itu ilmu. Jadi standar ilmu di sini ya enggak harus jadi ulama besar gitu kan. Harus hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, bukan itu gitu ya. Ya, punya ilmu sedikit saja, ya, itu ditanya oleh Allah gitu kan. Apa yang kamu perbuat dengan ilmu tersebut? Nah, gitulah. Banyak enggak kebaikan-kebaikan yang kamu tebarkan dengan ilmu yang kamu miliki? Iya itu. Ya. Atau sebaliknya, dengan ilmu yang kamu miliki itu kamu banyak membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Nah, itu ditanya. Ya. Ilmu apa saja? Ya. Berarti ini lebih umum bisa, Pak. Ya, bukan hanya ilmu agama saja, ilmu apa-apa saja gitu kan. Ilmu pertanian, dengan ilmu pertanian itu banyak enggak kebaikan yang kita tebar, ya? Atau sebaliknya, dengan ilmu pertanian yang kamu miliki, banyak orang yang makan hasil tanaman itu yang enggak sehat. Itu berbahaya. Nah, gitulah. Karena kecerdasan kita, ya, orang banyak sakit, orang banyak tidak sehat. Nah, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Nah, ini yang ketiga, akan ditanya, Pak. Belum bisa lewat, ya, kedua kaki kita belum bisa untuk beranjak ke tahap berikutnya, kedua kaki kita di akhirat, sebelum yang 4 perkara ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Tentang harta seorang hamba tersebut. Dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Nah, ini makanya dalam Islam itu kaum muslimin muslimah itu, ya, kita itu hati-hati, Pak, ya. Karena dalam syariat Islam itu ada aturan, ya. Kalau banyak harta, ya bagus, banyak harta, alhamdulillah gitu kan. Ya, rezeki dari Allah gitu kan. Tetapi ingat, ada dua ini gitu. Dari mana kamu dapat harta itu dan kemana kamu belanjakan, kemana kamu pergunakan. Nah, sungguh berat sekali ini gitu kan. Makanya para sahabat Nabi itu subhanallah, ya, kalau kita lihat dalam sejarah, ya, sangat mengagumkan sekali rasa takut beliau gitu kan. Rasa takut, rasa cemas, ya, punya harta, ya, dapat harta tapi dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takut, khawatir gitu kan. Belum lagi memikirkan untuk anak keturunan, ya, bagaimana anak saya beri gitu kan, dari harta yang tidak baik, itu harus dipikirkan. Nah,
Inilah kelebihan agama kita gitu loh. Makanya kaum muslimin itu kaum muslimah itu dalam dalam berinteraksi itu ya ada batas-batas. Berarti kalau seorang kaum muslimin kaum muslimah yang tidak mengikuti batas-batas dan rambu-rambu tersebut, berarti sudah keluar gitu dari kaedah-kaedah yang sudah diajarkan oleh Islam gitu loh. Mencari harta semaunya saja gitu kan, bebas, hantam semua gitu kan. Yang penting dapat harta banyak dahulu. Bukan begitu ya. Cara Islam bukan begitu. Kita harus mengikuti apa yang telah diarahkan oleh Rasulullah SAW. Dari mana harta itu kamu dapat dan kemana harta itu kamu belanjakan, ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa an jismihi fima abla, yaitu tentang jism, fisik. Tentang fisik kita selama hidup ini Pak. Kemana saja kamu pergunakan fisik kamu gitu kan selama hidup. Ya, terutama di waktu kita kuat-kuat, sedang gagah-gagahnya. Mungkin di umur-umur 20 sampai 40 gitu Pak ya. Atau umur 17 sampai umur 40 itu kan kokoh-kokohnya itu. Kemana saja gitu kan. Dalam ketaatankah atau tidak? Ini akan dipertanyakan. Masya Allah ya. Tapi kalau sudah tua-tua ya, umur 70 ya, baru mau menjaga badan ya, itu ya sangat wajar kalau sudah tua gitu kan, ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat wajar. Tetapi yang istimewa itu adalah ya anak-anak muda, orang-orang yang sedang tegar-tegar dan gagah-gagahnya itu. Dia berusaha untuk berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang banyak ya dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya hari ini, hadis ke-48. At-tarhib minad da'wa fil ilmi wal ujub wal mira. Ya. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pengakuan ya, ngaku-ngaku berilmu atau ujub ya. Ujub itu kagum kepada diri sendiri, oh saya ini berilmu ya, orang lain tidak berilmu, itu berbahaya. Wal mira itu bisa maknanya riya ya, tetapi dalam hadis ini maknanya bukan riya. Nanti akan kita jelaskan. Hadis berikut, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qama Musa alaihi salam khatiban fi bani Israil fasu'ila ayyun nasi a'lam faqala ana a'lamu ya. Fa'atiballahu alaihi id lam yuraddal ilma ilaih. Nah, ini hadis bagus, muttafaqun alaih. Dari Ka'ab ya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, suatu hari Nabi Musa berdiri di tengah kaum Bani Israel, berdiri dalam saat berkhutbah. Qama Musa khatiban ya, Nabi Musa berdiri di tengah-tengah Bani Israel sedang berkhutbah, sedang menyampaikan ya. Khatiban itu ya menyampaikan penyampaian apa saja gitu kan, baik itu tentang wahyu, tentang nasihat-nasihat dan lain-lain. Suatu hari ketika beliau berdiri sedang khutbah, Nabi Musa ditanya, wahai Nabiullah, siapa manusia yang paling berilmu?
siapa manusia yang paling berilmu? Kata kaumnya. Nabi Musa menjawab, akulah yang paling berilmu. Gitu. Akulah yang paling berilmu. Nah, karena itu, karena perkataan beliau, Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ya ditegur itu maksudnya dicelalah gitu kan. Fa'atiba. Atib itu ya apa? Ditegur dengan celaan. Ya. Kenapa ditegur? Karena beliau tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu dia. Beliau suatu hari lupa. Saat itu lupa. Iya, seperti yang kita ketahui gitu kan. Para nabi itu berilmu semua, ya. Para rasul itu berilmu semua karena beliau-beliau itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semestinya harus dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayalah orang yang berilmu dan ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Memang penting dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khasim, ya, al-aladul khasim, ya, muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin, ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-aladul khasim, yaitu orang yang suka sekali bermusuh-musuhan dalam hidup ini, ya, suka sekali ya bermusuhan dengan orang. Itulah hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Ya, kita tidak berbuat sebaliknya gitu kan, ya. Kalau ada gambaran ada hamba yang suka bermusuhan, ya kita berusaha untuk menjadi hamba yang selalu berdamai dengan orang, ya, menjalin hubungan baik dengan orang, bisa bekerja sama dengan orang, ya, bisa bersilaturahim dengan orang. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus sekali, ya. Jadi Nabi itu menginginkan, ya, umatnya itu menjadi hamba yang tidak suka bermusuh-musuhan dalam hidup ini. Ya, kalaupun ada khilafiyah, ada perbedaan, selesaikan di sana, Pak. Ya, selesaikan di sana. Setelah itu salaman, pas pulang melebur semua gitu loh, habis. Jangan dibiasakan, ya, menyimpan rasa dendam, rasa permusuhan dalam hati, ya. Itu membuat kita menjadi hamba yang rugi. Ya, sangatlah tidak baik, yaitu hamba yang paling dibenci oleh Allah, hamba yang suka bermusuhan dengan orang. Hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mira'u fil Quran kufrun. Al-mira' itu, ya, maknanya adalah al-jidal, berjidal, berdebat, ya, berjidal dalam Al-Quran tentang apa yang ada dalam Al-Quran, itu kufrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan menggiring kepada kekufuran.
Maksud berjidal di sini adalah bukan berjidal berdiskusi atau berdialog tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Jidal ini lebih identik kepada berdebat tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, berdebat yang akan mengarahkan kepada pendustaan atau mendustakan ayat yang ada dalam Al-Quran. Itulah yang dilarang oleh Nabi SAW. Artinya kita berdebat atau berjidal yang mana dalam debat atau jidal tersebut mengarahkan kepada kepada keraguan-raguan tentang ayat Al-Quran, ya, tentang mengarahkan orang, ya, kepada pendustaan tentang ayat Al-Quran, ya, tidak meyakini ayat-ayat Al-Quran, ya, menimbulkan keraguan-keraguan tentang ayat Al-Quran. Itu maksud jidal yang dilarang tersebut. Itu kufrun, kata Nabi, kafir. Iya, subhanallah. Tetapi bagaimana kalau berjidal, ya, tentang diskusi, ya, berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Quran, ya, menghayati makna-makna yang ada dalam Al-Quran, yang intinya berdiskusi atau berdebat tentang Al-Quran bukan untuk menimbulkan keraguan-raguan dan yang lain-lain, maka itu diperbolehkan. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Alhamdulillah, sudah selesai di bab ini. Kita masuk ke bab yang berikutnya. At-tarhib min at-takhalli fi turqin nas wa dhillihim min ghairi dhalika min adabil khala. Ya. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dari mengganggu, ya, jalan orang banyak, ya, istilahnya mengganggu itu, Pak, ada jalan umum terus kita menghalang-halangi orang gitu loh. Nah, itu dia mengganggu, atau di suatu tempat yang orang banyak itu berlindung. Nah, lalu kita berbuat sesuatu yang tidak enak, membuat istilahnya, ya, mengganggu orang banyak di jalan mereka gitu, ya. Seperti apa? Ya, seperti misalnya di halte, kalau bahasa kita sekarang, contoh zaman sekarang di halte itu kan tempat orang nunggu mobil, ya. Kalau hujan orang berlindung di sana, lalu kita jadikan tempat kencing. Itu nggak boleh, kata Nabi, karena kita menyakiti orang banyak. Jangan dijadikan, ya, jalan orang banyak itu menjadi istilahnya dengan perbuatan kita orang tidak nyaman. Nah, itulah bab ini, ya. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inaini qalu wa man la'inani qala alladhi yatakhalla fi turuqin nas aw fi dhillihim. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Takutlah kalian, ya, dari dua pelaknat, ya, dua pencela ini, gitu kan. Artinya dua perbuatan yang tercela ini. Apa itu, ya, yang dua tersebut? Qala, yang pertama, orang yatakhalla fi turuqin nas, ya, berbuat sesuatu yang tidak baik di jalan orang banyak. Ya, contohnya apa tadi, Pak? Ya, seperti itu, seperti, ya, kencing, atau, ya, kalau jalan banyak misalnya narok sesuatu, ya, sehingga dengan narok kayu besar, ya, sehingga dengan kayu tersebut orang tidak bisa lewat, ya, atau macam-macam lah. Artinya kalau itu berkaitan dengan, ya, jalan orang banyak, kita dianjurkan oleh Nabi jaga kenyamanannya, gitu. Jangan sampai, ya, orang tidak nyaman. Nah, itu kalau untuk orang banyak, ya. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian sekali, ya, dengan kehidupan sosial.
Ya, umat Islam itu sebenarnya memang harus begitu, ya, karena sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau au fi dhillihim, baik itu di jalannya atau fi dhillihim. Dhilli itu tempat bernaung. Itu tadi, ya. Dhillun itu apa istilah, Bang? Naungan. Dhillun fi dhillihim, di tempat bernaung mereka. Ini bisa kita gambarkan seperti yang saya sampaikan tadi, gitu kan? Kayak halte atau tempat-tempat yang lain lah, gitu kan? Itu jangan dijadikan tempat kencing, ya, karena dia di waktu hujan orang banyak berteduh di sana. Kalau orang banyak kan, aduh gimana ini, gitu kan, kuat sekali baunya, gitu kan. Itu menyakiti orang, ya. Nabi tidak menyukai itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu, ya, Nabi kita perhatian sekali dengan kehidupan sosial, ya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis yang kedua, wa an Hudzaifah ibni Usaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Hudzaifah bin Usaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adal muslimina fi turuqihim wajaba alaihi la'natuhum. Ini dia. Barang siapa yang menyakiti kaum muslimin di jalan mereka, ini dia, Pak. Kalau dalam hadis ini khusus jalan kaum muslimin. Kalau dalam hadis yang pertama tadi umum. Nabi tidak pakai kata muslimin, tetapi manusia. Gitu loh. Jadi hadis itu apa? Narasinya berbeda-beda. Ya, tapi itu akan memberi apa istilahnya manfaat dan pengetahuan bagi kita. Hadis yang pertama tadi Nabi menyampaikan untuk semua manusia, baik kaum muslimin dan non muslim, gitu kan, muslim dan non muslim, ya. Kalau itu dipakai untuk, ya, jalan orang banyak, maka kita harus jaga kenyamanannya. Dalam hadis yang kedua ini, barang siapa yang menyakiti kaum muslimin di jalan mereka, di jalan mereka, wajaba alaihi la'natuhum, wajib baginya, ya, laknat mereka. Artinya apa? Orang ini sangat pantas untuk mendapat laknat dari kaum muslimin tersebut. Wajaba alaihi la'natuhum. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Barang siapa yang menyakiti kaum muslimin di jalan mereka, ya, maka wajib, ya, dia sangat layak untuk mendapatkan laknat dari kaum muslimin tersebut. Artinya kalau kita memang berbuat sesuatu yang tidak yang menyakiti kaum muslimin, maka kita harus menerima, gitu loh, ya. Jangan dimarah, ya, kaum muslimin tersebut mencela kita. Itu artinya, ya. Misalnya tempat bernaung kaum muslimin, ya, jalan kaum muslimin, ya, kita ganggu, ya. Maka kata Nabi, wajaba alaihi la'natuhum. Dia layak untuk mendapat laknat. Ya, laknat itu ya boleh jadi celaan, ya, atau maki-makian, ya. Karena dia memang berbuat sesuatu yang mengganggu ketertiban umum. Itu maknanya. Sederhana. Ya, sederhana, Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian sekali. Ya, itulah Nabi kita sangat perhatian sekali dengan urusan sosial. Hadis berikut, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yastaqbilil qiblata wa lam yastadbirha fil ghaiti kutiba lahu hasanatun wa muhiyat anhu sayyi'atun, ya. Rawahu at-Tabrani. Dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat saat buang air fil ghaiti itu ya bisa di di tempat di WC ya atau di toilet ya. Barang siapa yang tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat saat buang air ya, kutibalahu hasanatun, maka dia diberi satu kebaikan oleh Allah, dia dicatat ya, mendapat satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa muhiyat anhu sayyi'ah, dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala satu dosa, satu kesalahan. Diberi satu kebaikan dan dihapuskan satu kesalahan. Dari apa itu? Dari kalau kita saat buang air saat di toilet tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Nah, ini kalau kita ini hadisnya ini kalau dibawa zaman sekarang repot juga Pak ya. Bagaimana itu? Ya. Karena kalau kita melihat zaman Nabi itu belum ada gitu loh, belum ada tempat-tempat yang tertutup gitu loh, apa istilahnya kayak rumah kita bagaimana, masjidnya bagaimana ya. Al-khala yang ada di zaman Rasulullah itu adalah al-khala ya. Memang kalau tempatnya terbuka maka kita akan tahu gitu kan. Kita akan tahu mana kiblat dan mana yang mana belakang kiblat gitu loh. Tapi kalau memang kita tidak tahu ya enggak apa-apa. Ya, jadi ini adalah berkaitan dengan buang air menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Ya, karena di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air itu memang berada di khala. Khala itu tempat yang agak jauh sedikit dari keramaian, kemudian dia ya tertutup begitu saja, terus terbuka dengan terbuka gitu loh. Bukan seperti kita gitu. Kita di setiap rumah ada WC setiap rumah. Nah, boleh saja gitu kan kalau memang kita saat membangun rumah misalnya. Tapi juga repot ya. Kalau di saat membangun rumah ya kita ngukur gitu loh. Jangan sampai istilahnya posisi buang air itu menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ya. Itu kalau memang kita membuat rumah sendiri, tanah sendiri ya, itu mungkin bisa. Tetapi kalau rumahnya sudah jadi ya puluhan unit dan ratusan unit ya tentu kita juga nggak bisa untuk mengatur. Tapi kalau memang pengen membongkar kamar mandinya saja bisa saja Pak ya. Dapat diusahakan ya posisi buang air itu tidak menghadap kiblat dan tidak juga membelakangi kiblat. Ya, fadilahnya apa? Fadilahnya kita diberi kebaikan ya, satu kebaikan dan dihapuskan satu dosa. Ya, maksudnya kita pahami di sini ya setiap kita buang air gitu loh berapa kali kita buang air sehari gitu kan, maka kita akan dapat kebaikan tersebut. Ya, subhanallah. Begitu perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, semoga dengan mendengarkan hadis-hadis Nabi ini kita ya menjadi menjadi kagum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengikuti arahan-arahan Rasul ya, karena kita meyakini orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan selamat dunia akhirat. Nah, gitulah. Pasti hidupnya tidak akan sengsara. Itu seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah hari ini kita sudah baca 1 2 3 4 5 6 6 hadis. Alhamdulillah. 7 hadis ya 7 hadis ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, teman sekalian, seperti biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab terkait jamaah bertanya atau melambangkan dari kita memilih tema. Dan seperti biasa pertanyaannya kita kolektif kita kemudiannya yang nanti jawab lagi saya silakan mohon. Allahumma sholli ala sayyidina. Auzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi pas saya duduk di sini saya mendengar hadis tentang musuhan, Pak. Ya, Bermusuh-musuhan. Nah, ini bermusuhannya sampai tingkat mana kita bermusuhannya gitu loh. Karena Rasulullah SAW pernah ketika perang Tabuk ada sahabat ya entah dimusuhin entah dicuekin sampai selama 40 hari deh. Sehingga dia merasa bersalah. Terus Wabsi juga yang menombak pamannya Rasulullah Hamzah, itu juga Rasulullah juga empet banget itu istilahnya, dia musuhin juga gitu ibaratnya, sampai ketika si mantan budak itu sampai dia itu membunuh nabi palsu, akhirnya dimaafin sama Nabi. Subhanallah. Nah, itu maksud saya kita bermusuhan ini dalam rangka boleh nggak nih orang ngengkel dikasih tahu atau ini orang zolim dikasih tahu terus kita diamin aja gitu loh. Nah, atau tadi berkaitan dengan soal debat mendebat, karena di dalam Al-Quran dikatakan maksud dan tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk sebagai hujah bagi orang-orang kaum yang belum memahami daripada Al-Quran gitu. Ya. Bagaimana ini kadang-kadang kelihatannya situasinya seperti berdebat gitu loh. Padahal kita ingin menyampaikan sesuatu yang hak artinya di dalam Al-Quran gitu. Tapi ya tadi itu karena orang yang ngengkel gitu jadi susah, Pak. Itu kita ini enggak kita wajibkan untuk bermusuhan, artinya cuekin aja dah dia deh gitu loh. Karena Imam Syafi'i juga katakan janganlah kamu berdebat kepada orang yang bodoh. Ya, betul. Nanti kita akan terjebak di situ jadi orang bodoh juga gitu. Terus pertanyaan kedua, Pak, berkaitan dengan menghalangi daripada kaum muslimin ini soal jalan. Ini kenyataannya banyak di villa ini, di rumah, di komplek kita ini banyak polisi tidur, banyak rumah-rumah gang-gang tuh yang ditutup-tutup dengan portal, sehingga orang mau berangkat ke masjid ya ada sedikit halangan-halangan. Nah, ini termasuk kategori emang sih dikatakan untuk keamanan supaya nggak ada malingnya lewat. Berarti kan kita mendahului Allah daripada menutup itu gitu loh. Seakan-akan wah ini takut maling, ini gitu. Sedangkan zaman jahiliyah dulu suku Quraisy itu, suku Arab itu memang kebanyakan ya seperti itu, diantaranya banyak maling lah, banyak mengambil hak orang gitu loh. Nah, ini gimana, Pak? Memberitahu atau didiamkan saja? Kalau kita diamkan saja apakah kita termasuk nanti takutnya digolongkan dengan mereka gitu loh, atau kita dimusyawarahkan atau gimana? Saya mau nanya ini termasuk dalam menghalangi apa tidak? Kalau termasuk menghalangi ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala aja, kan nanti dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Terima kasih, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Terkait tempat wudhu, kalau kita di rumah kan biasanya wudhunya di dalam kamar mandi ya Pak Ustadz ya. Mandi dalam kamar mandi itu kan ada berikut WC ya Pak Ustadz.
Itu gimana hukumnya ya Pak Ustadz ya? Karena selama ini kita juga ngambil air wudhunya di tempat kamar mandi yang ada di rumah karena kondisinya memang adanya begitu di rumah. Kemudian kebetulan yang di sini juga jadi satu ya antara tempat wudhu sama toilet. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan masalah ilmu. Nah, terkait dengan ilmu ini dimintain pertanggungjawabannya. Nah, sekarang ini mungkin kalau zaman dulu ya nggak ada HP, sehingga mungkin orang ataupun anak muda mungkin larinya ya mencari ilmu atau apa gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya HP ini, maka ada dengan gadget khususnya game ini sangat mengganggu sekali terhadap perkembangan ilmu generasi muda, sehingga mungkin bisa dikatakan anak yang di pondok saja mungkin ketika libur, nah mungkin bergaul kan dengan teman-temannya yang umum itu. Ya, Pak. Nah, yang umum ini tentunya udah gadget semua. Nah, kemudian anak ini bisa saja terpengaruh. Ini kenyataan seperti itu. Ya. Saya mempelajari di kampung-kampung itu. Nah, itu sedemikian. Pertanyaan saya, nah sekarang sejauh mana ini sekarang kompens ataupun propaganda ataupun menyampaikan para ya siapapun, khususnya terutama orang mubalik ataupun ustadz-ustadz, kiai-kiai, sehingga menyampaikan hal ini sehingga tidak terpengaruh sekali terhadap perkembangan daripada HP ini. Ya, teknologi, Pak. Kompen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah terkait dengan ilmu juga. Ini tidak semua orang mungkin mengetahui akan hal ilmu yang mungkin kelihatannya sepele. Tadi disampaikan bahasanya kita untuk buang air ya besar berhajat itu menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, oleh karena itulah ini juga mungkin yang sekecil-kecil kayak gini mungkin itulah pentingnya kita mencari ilmu itu tadi. Maka dengan ilmu ini akan ditinggikan derajatnya untuk beribadah. Nah, sejauh mana nih kompen hal-hal yang kecil terkait gini? Karena apa? Mungkin kalau enggak hampir orang membelakangi semua. Oleh karena itulah suatu contoh ini kita enggak tahu ilmu, ya sudah biasa aja udah begitu. Dianggap enggak ada masalah. Nah, terkait dengan itu mungkin tergeraklah kalau yang bicara ini mungkin yang bicara ini adalah orang yang berkapasitas, ya mungkin itu tadi mubalik ini itu dikompenkan. Nah, saya rasa itu. Kemudian kalau boleh ini saya menjawab pertanyaannya Pak Uhud satu aja yang terkait biar dinamis, karena biasanya itu kalau ada dianu gitu biasanya dinamis, dilempar dulu biasanya. Nah, itu dinamis. Ya ada sih suatu pengajian seperti itu gitu ya. Dinamis. Kenapa? Demikian ya nggak apa-apa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Baik, yang pertama tentang bermusuhan ya Pak ya. Permusuhan itu bagaimana gitu batasnya dan kriterianya. Iya. Kalau apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan yang ada di masa Rasulullah, ya kita meyakini itu bukan bermusuhan, itu didikan dari Rasulullah SAW, tarbiyah ya. Tapi kalau bagi kita yang hamba-hamba biasa ini, ya standarnya adalah bermusuhan itu rasa benci gitu loh, rasa benci dengan orang gitu loh. Kenapa gitu loh? Kenapa nggak suka dengan orang gitu loh?
atau lebih khususnya dengan sesama muslim kita nggak suka gitu loh. Itu nggak baik gitu loh. Ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu menginginkan ya kita itu ya selalu gitu ya senang dengan orang lain gitu ya. Agar hati ini ya lapang ya, bersih hati itu. Itu maksudnya. Ya kalau tarbiyah ya, kalau itu tarbiyah ya boleh ya seperti dengan anak misalnya kan, itu ya sangatlah wajar. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Yang kedua tadi apa Pak? Oh iya, portal ya. Setahu saya portal itu baru tampil saat corona ini Pak ya. Iya, sebelum corona itu belum ada portal-portal. Nah, gitu loh. Iya. Oh gitu ya Pak ya. Setelah itu baru banyak orang di portal-portal. Oh sudah ada itu Pak ya. Oh. Tapi yang ya pokoknya begitulah. Kalau memang ada alasan tertentu ya maka ya boleh-boleh saja gitu kan. Tapi kalau keadaannya sudah membaik ya sejatinya gitu kan ya istilahnya sebaiknya itu akan dikaji ulang. Nah tentu dalam sebuah komplek atau dalam sebuah lokasi kita pun ya harus ya duduk bersama gitu loh. Bagaimana ini sebaiknya? Karena itu iya kalau kita merujuk kepada hadis ini ya sebagian kaum muslimin merasa terganggu gitu loh. Gitu loh. Semestinya kalau tidak ada portal ini gitu kan dekat ke masjid, tapi karena portal ini gitu kan menjadi jauh gitu kan, itu setidaknya mengganggu gitu kan. Nah, tapi kalau memang keadaan sudah membaik, alangkah baiknya kita bicarakan, kita buat kesepakatan. Itu aja Pak. Masya Allah. Oh ya, berjidal ya, jidal dalam dalam Al-Quran. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, al-jidal ya, yang al-mira'u fil Quran kufrun kata Nabi ya, berjidal ya, tentang apa yang ada dalam Al-Quran itu kufrun. Itu berdebat ya, yang mana debat itu atau diskusi itu mengarahkan kepada ya pendustaan ayat Al-Quran atau menimbulkan keraguan-raguan terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Itu kufrun kata Nabi ya. Maksudnya apa di sini? Kita jangan ragu lagi gitu loh. Apa yang ada dalam Al-Quran itu nggak boleh diragui lagi ya. Di awal Al-Baqarah kita sudah baca kok ya. Siapa yang tidak tahu Ibu ya? Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya ya. Berarti maksudnya apa yang ada dalam Al-Quran itu kita harus meyakini Pak, baik itu cocok dengan kehidupan kita zaman sekarang ataupun tidak cocok. Yang jelas kita harus meyakini itu loh, nggak boleh ragu ya. Tapi kalau berdebat ya, tidak mengarahkan kepada keraguan gitu kan, berdebat tidak menimbulkan keraguan, berdebat tidak ya tidak mengarah kepada pendustaan gitu kan terhadap Al-Quran, maka itu boleh-boleh saja berdialog gitu kan, boleh. Gitu. Dia bilang kan lu belum pernah ke neraka, belum pernah siksa kubur, belum pernah tahu soal itu. Iya betul. Kalau ya, itu sebenarnya itu adalah ungkapan-ungkapan ngejek sebenarnya Pak. Ya itu mengerikan sekali kalau ada hamba yang berkata begitu. Bisa kita pahami, boleh jadi dia belum tahu apa yang ada dalam Al-Quran ya, dan boleh jadi juga dia tidak beriman dengan Al-Quran. Nauzubillah, boleh jadi dia tidak beriman dengan Al-Quran, boleh jadi dia tidak tahu dengan Al-Quran. Nah, ngeri sekali gitu kan, ngeri sekali hal-hal yang ini. Dari itu kita sebaiknya ya seperti yang diarahkan oleh Nabi ya, kita selalulah untuk menuntut ilmu ya, selalulah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu ya,
Jangan sampai ya, setahun itu nggak ada hadir ke majelis ilmu ya. Ya, sekurang-kurangnya gitu Pak ya. Kalau di kita di sini sekali seminggu ada majelis ya. Ya, bagi jamaah yang nggak sempat sekali seminggu, 2 kali seminggu, ya, 3 kali seminggu, nggak sempat 3 kali seminggu, sekali sebulan hadirlah ke majelis ini, gitu loh. Dalam majelis ilmu itu insya Allah kita akan banyak dapat keberkahan, dapat kebaikan. Dan kebaikan dan keberkahan itu bukan untuk kita saja. Itulah bapak-bapak yang hadir, bukan untuk kita saja. Itu akan Allah berikan juga kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mulia sekali, gitu kan? Mulia sekali. Ya, yang kedua. Oh ya, Pak, masya Allah, Pak ya. Iya, tempat berwudu, masya Allah ya. Kalau kita merujuk kepada apa yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita kaitkan dengan tempat wudhu yang ada di kamar mandi. Nah, ya sebenarnya memang ini kurang ideal. Dari mana titik tidak baiknya? Karena di kamar mandi kita wudhu ya, di sana ada WC gitu kan. Ya, yang jelas itulah. Nah, saat kita wudhu gitu kan, kita baca bismillah gitu loh Pak, kita zikir. Nah, itu poin tidak baiknya gitu loh. Nah, terus bagaimana gitu kan? Kalau saya selalu perhatian gitu Pak ya. Sebelum masuk kamar mandi saya baca bismillah, gitu aja solusinya gitu loh. Ya, daripada nukar buat tempat wudhu khusus ya mungkin kita belum bisa. Nah, tapi ini bagus juga Pak. Kalau bapak-bapak yang punya rezeki banyak gitu kan, buatlah yang ideal itu. Buatlah yang ideal ya. Kamar mandi, di luar kamar mandi itu buat tempat wudhu khusus. Itu lebih ideal karena kita nyaman untuk berzikir gitu Pak ya. Ya, baca bismillahnya tidak di kamar mandi. Tapi bagi yang belum punya rezeki banyak gitu kan, belum bisa untuk bongkar bongkar WC ya, solusinya itu tadi ya, mau baca bismillahnya sebelum masuk kamar mandi ya, begitu juga gitu kan, niat mandi junub gitu kan, di luar ya, saat masuk gitu kan, karena bahaya mandi junub nggak baca bismillah, itu bahaya gitu, dalam fikih bahaya gitu. Jadi memang harus diperhatikan ini. Nah, yang saya lakukan begitu gitu kan. Saya selalu gitu kan, sebelum masuk kamar mandi ya kita baca bismillah, kita niat. Gitu aja solusinya Pak ya. Nah, tapi yang kalau di masjid juga seperti di setting seperti itu, ada wudhu, terus ada tempat istinja di situ, ada tempat kencingnya berdiri lagi di situ, terus ada tempat wudhunya jadi satu ruangan, itu gimana tuh? Iya, kalau sebaiknya gitu kan. Cara yang kedua tadi Pak ya, kita baca bismillah, kita baca niatnya sebelum kita mendekati ke ke tempat buang air tadi gitu loh. Itu aja. Sebaiknya dirombak aja kali. Ya kalau bisa gitu kan. Tapi kalau belum punya dana ya bertahan dulu lah dengan cara yang ini gitu. Insya Allah lah Pak ya. Jadi dari pertanyaan Bapak tadi ya kita dapatkan yang idealnya bagaimana, yang tidak idealnya bagaimana. Islam itu sangat mudah, ya. Jangan terlalu memaksakan. Nah, gitulah, Pak ya, masya Allah. Yang berikutnya, Pak, ya tentang gadget, subhanallah, ya. Ya, teknologi, ya. Kita tidak memungkiri, ya, teknologi, keilmuan dan lain-lain. Tapi, ya, kalau kita melihat kepada apa yang telah, ya, dirasakan, yang telah dihadapi oleh anak-anak ya, anak kecil ataupun anak remaja gitu kan ya, game Pak ya, game ya Allah itu sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali ya. Kita ketahui gitu kan, dengan game online itu ya, ada anak yang nggak mau sekolah lagi gitu kan, dengan game itu yang nggak mau lagi ke masjid ya, begitulah dampaknya gitu kan. Ya, solusinya jangan dekatkan anak kita dengan game-game itu. Ya, kalaupun mau cari hiburan, cari yang lain. Ya, nonton YouTube pun juga nggak apa-apa sebenarnya, silakan saja.
Apa? Aduh, nauzubillah. Iya, ya. Memang harus disaring gitu, hati-hati ya. Ya, seperti contoh Bapak tadi, anak yang di pesantren, ya di pesantren dia terjaga, ya kan? Tidak nempel dengan game. Pas pulang, ya, dihadapkan dengan game ini gitu kan. Akhirnya boleh jadi gitu kan. Setelah asik main game ini, ya setidaknya apa? Saat tiba waktu pulang ke pondok, mulai rasa itu Pak, nggak enak lagi di pondok, nggak nyaman, ngapain di pondok gitu kan? Di rumah saya asik sekali dengan game gitu. Itu sudah bahaya, merugikan, merusak, nah, gitulah. Jadi berusahalah kita, ya jangan dekatkan, ya. Kalaupun ya pernah dan lain-lain ya apa, mulailah untuk mengurangi, gitu kan. Apa salahnya kita mencari gitu kan hiburan-hiburan yang lain gitu. Semoga anak kita tidak menjadi korban. Ya, semoga anak-anak kita ya tetap menjadi aset, ya, aset yang berharga bagi orang tuanya. Nah, tentulah aset yang berharga itu artinya menjadi anak yang soleh solehah, ya, yang cinta akan ilmu, yang cinta akan masjid, senang baca Al-Quran. Nah, itulah anak-anak yang akan menjadi aset kita. Ya Pak ya, alhamdulillah. Yang kedua, yang tempat buang hajat yang berhadapan atau membelakangi kiblat. Iya, ya. Beliau apa tadi menyebutkan itulah pentingnya ilmu, ya Pak ya. Kita mengetahui bahwa perkara itu perkara kecil saja gitu kan. Kalau diperhatikan, iya, ya. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Kalau kita buang air tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, setiap kita buang air itu kita dapat hasanah dan dapat satu kebaikan dari Allah, dapat satu pahala dan dihapuskan satu dosa. Di rumah kita misalnya, ya. Kalau kita buat begitu di rumah kita, berarti tiap hari berapa kali kita masuk kamar mandi gitu kan. Berapa kali kita buang air tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, berarti kita dapat pahala, satu pahala dan dapat dihapuskan satu dosa. Itu pentingnya sekali ya, perkara-perkara kecil, tetapi kalau dikaji ya dari hadis Rasulullah itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Iya Pak ya, Masya Allah. Ya semoga sudah Ustaz. Cukup ya Pak. Alhamdulillah jemaah sekalian, dari hari ini berkaitan dengan tadi menuntut ilmu liwairillah dan karena Allah jemaah hari ini. Dan sekali lagi mengingatkan jemaah sekalian, pagi ini ada dari Geraha Askaf acara maulid yang akan dipimpin oleh narasumbernya dan ceramahnya Habib Qais As-Segaf. Baik kepada jemaah kiranya berkenan untuk hadir, dan juga nanti insya Allah tanggal 29-nya di Masjid Taubat waktunya pada sholat isya sampai dengan selesai dipimpin ceramahnya oleh Habib Muhammad bin Abdul Aziz. Untuk menyempurnakan kuliah subuh pagi hari ini, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,